Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama tentang hakikat ketepatan analisis perilaku. Ketepatan dalam menganalisis perilaku, agresi, dan perilaku prososial merupakan kemampuan untuk memahami perilaku individu secara komprehensif, objektif, dan berbasis teori psikologis. Analisis yang tidak hanya berfokus pada perilaku yang tampak atau over behavior, tetapi juga yang memperlihatkan aspek kognitif, afektif, dan motivasional, serta konteks-konteks sosial budaya yang melatar belakanginya. Kesalahan dalam analisis dapat menyebabkan salah penanganan seperti pemberian hukuman berlebihan terhadap siswa yang agresif atau kurangnya penguatan terhadap siswa yang menunjukkan perilaku prososial. Oleh karena itu, ketepatan analisis merupakan kompetensi profesional yang wajib dimiliki oleh guru BK atau konselor pada sekolah. Perilaku agresi merupakan salah satu bentuk perilaku sosial yang bersifat deskriptif karena mengandung unsur menyakiti, merugikan, atau mencelakakan orang lain, baik secara fisik maupun psikologis. Dalam kajian psikologi, agresi tidak dipahami sekedar sebagai tindakan kekerasan, tetapi sebagai perilaku yang dilakukan secara sengaja atau intensional dengan tujuan untuk menimbulkan penderitaan pada pihak lain yang menjadi sasaran. Jenis-jenis dan bentuk perilaku agresi seperti yang pertama yaitu agresi fisik, merupakan bentuk agresi yang paling mudah dikenali karena melibatkan kontak fisik secara langsung. Adapun jenis yang keduanya yaitu agresi verbal, diwujudkan melalui kata-kata yang bertujuan menyakiti secara psikologis seperti menghina, mengejek, mengancam, lalu memaki atau merendahkan martabat orang lain. Selanjutnya yang ketiga yaitu agresi relasional, bertujuan merusak hubungan sosial atau reputasi seseorang. Bentuk ini sering terjadi secara terselubung seperti mengucilkan, menyebarkan gosip, atau manipulasi hubungan pertemanan. Dan yang terakhir yaitu agresi pasif, merupakan agresi tidak langsung yang ditunjukkan melalui perilaku penolakan, diam secara sengaja, atau sabotase halus. Saya di sini akan menyampaikan materi yang ketiga, yaitu faktor-faktor penyebab timbulnya perilaku agresi. Faktor biologis, faktor genetik yang terperemen, pengaruh hormon, faktor neurologis dan fisiologis. Lalu di sini ada faktor psikologis, frustasi dan kegagalan, emosi negatif dan regulasi emosi, konsep diri dan harga diri, pengalaman traumatis. Lalu ada faktor keluarga. Di sini faktor keluarga itu pola asuh orang tua, kekerasan dalam keluarga, kurangnya kehangatan emosional. Lalu ada faktor lingkungan, sosial dan sekolah, pengaruh teman sebaya, iklim sekolah, pengalaman bullying. Pengalaman bullying, faktor media dan budaya, paparan media kekerasan, nilai budaya, dan norma sosial. Lalu ada juga faktor situasional, tekanan akademik yang berlebihan, kompetisi yang tidak sehat, kondisi lingkungan yang tidak nyaman, atau panas bising, penggunaan alkohol atau zat adiktif. Lalu di sini konsep dan definisi perilaku prososial. Perilaku prososial adalah tindakan sukarela yang dilakukan seseorang dengan tujuan memberikan manfaat, kebaikan, atau membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan secara langsung. Tindakan ini mencerminkan kepada sosial, empati, dan tanggung jawab moral terhadap orang lain atau lingkungan sekitar. Perilaku prososial meliputi tindakan monologis, berbagai bekerja sama, dan menunjukkan empati terhadap kebutuhan orang lain. Secara psikologis, perilaku prososial ini merupakan manifestasi dan keterampilan sosial, regulasi emosi, dan nilai moral yang telah internalisasi dalam diri individu. Dari selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku prososial. Yang A, faktor internal, yaitu ada empati, kematangan moral, dan nilai etika, temperamen dan kepribadian, keterampilan sosial. Yang B, faktor eksternal, yaitu ada pola asuh dan pendidikan keluarga, teladan dan modeling dari orang dewasa, norma sosial dan budaya, pengalaman sosial positif.
Selanjutnya, implikasi perilaku agresi dan prososial terhadap layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama, implikasi perilaku agresi dalam layanan BK. Dalam layanan BK, perilaku agresi memerlukan, yaitu layanan preventif seperti bimbingan klasikal tentang pengelolaan emosi dan resolusi konflik. Yang kedua, layanan kuratif seperti konseling individu dan kelompok. Ada layanan pengembangan melalui pelatihan keterampilan sosial dan penguatan kontrol diri. Yang kedua, implikasi perilaku prososial dalam layanan BK. Perilaku prososial perlu dikembangkan melalui layanan bimbingan kelompok, program pendidikan karakter, kegiatan sosial dan kolaboratif, penguatan positif dan modeling perilaku.